Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again. Di update untuk Bitcoin, ada satu update menarik yaitu seputar SEC. Teman-teman pasti tahu beberapa hari lalu atau kayaknya sepekan lalu itu saya sempat update ya tentang GBTC atau Grayscale Bitcoin Trust Company ini berusaha untuk merequest ya ETF spot mereka di approve oleh SEC. Ternyata guys, fight-nya itu berujung ke dead end. Dead end dalam arti SEC menolak, dan ini adalah pendapat atau pandangan dari salah satu pakar ekonomi yaitu Scaramucci ya. Blast SEC rejection of Grayscale spot Bitcoin ETF as a missed opportunity. Jadi ketika di sini disampaikan pada intinya ya, financial market saat ini kita sama-sama tahu posisinya berada dalam bear market yang lumayan signifikan. Nah, yang menariknya adalah SEC itu nge-reject Grayscale Spot Bitcoin Exchange Traded Fund atau ETF karena kita nggak tahu sebenarnya the biggest reasonnya kenapa dia memilih untuk reject approval-nya. Karena balik lagi ya, sebenarnya kan kita sama-sama tahu nih Bitcoin atau market cryptocurrency itu katanya digadang-gadang bisa memberikan manipulasi lah terhadap market, dan SEC itu selalu mengedepankan, selalu mengatakan bahwa mereka itu akan menjaga investor, dalam arti mereka akan memprotect investornya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa SEC justru malah nge-reject Bitcoin ETF yang di-request oleh si GBTC. GBTC ini adalah salah satu company besar yang banyak sekali investornya transaksi di Bitcoin. Jadi memang sebenarnya ini adalah menjadi pertanyaan, kenapa SEC melakukan ini ya? Mungkin bagi sebagian orang akan berpikir kalau ini ada teori konspirasinya, dan kita nggak tahu ya apakah SEC itu berusaha untuk ngebanting market sedalam-dalamnya dulu supaya mungkin ya mereka bisa punya cadangan Bitcoin lebih banyak. Ya, kita belum tahu sampai di sana. Cuma gini guys, ini menurut pandangannya si Scaramucci ya, atau saya nggak tahu pronunciation-nya gimana, ini kayaknya orang Itali. Kalau dari Mucci itu ya biasanya Bonucci ya kan, terus ada Gianluigini ya. The decision of by the SEC is a terrible thing for the country ya, citing that the regulatory agency's vagueness will negatively impact the US intellectual capital in the future. Jadi dia meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh SEC ini adalah keputusan yang bisa dibilang sangat buruk ya saat ini. It's a missed opportunity, berarti ini adalah kehilangan peluang atau opportunity ya, peluang ya untuk si negara tersebut. Padahal mereka itu sudah memiliki mantle itu kayak ya pokoknya mantle lah ya of financial service leadership for 100+ years ya. The fact that the SEC is moving in this direction where the Europeans and Canadians are allowing for a cash ETF is just a huge missed opportunity. The SEC now stands for Stop Economy Creativity. Saya setuju banget dengan Scaramucci, statementnya dia mengatakan bahwa ya dengan ini terjadi ya sebenarnya ya aneh ya, maksudnya aneh gitu loh. Kenapa sih ekonomi creativity itu dibatasi gitu sama si SEC? Why gitu loh? Karena Bitcoin itu marketnya sudah lumayan mature kalau menurut saya. Dalam arti kita udah tahu ya banyak banget negara-negara sudah melegal tenderkan si Bitcoin. Terus kita udah lihat ada fase acknowledge ya. Kalau saya bilang tuh kalau dulu sih kita ngomongin Bitcoin tahun 2009, 2010, 2011, 2012 itu masih berada di tahap belief. Jadi orang cuma invest based on istilahnya reason dibalik adanya BTC tersebut ya, yaitu decentralized finance. Sekarang itu udah berada di tahap acknowledge, bukan kita ngomongin belief lagi. Jadi orang-orang tuh sudah menyadari Bitcoin itu sudah bisa dikatakan marketnya cukup dewasa gitu loh, cukup mature, karena ini secara global, nggak cuma ngomongin di Amerika, tapi kita ngomongin di seluruh negara, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Mereka transaksiin si Bitcoin. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa sih
Ya balik lagi, kenapa sih SEC ini membatasi ETF spotnya? Padahal ini tuntutannya GBTC ya. Nanti kita lanjut ya, kita pembahasannya menurut saya dia cukup menarik sih. Oke, ini guys ya. Di tanggal 29 Juni setelah mengantisipasi SEC ya mereject Grayscale's application to convert its 13.5 billion GBTC dollar into a spot-based Bitcoin ETF despite the company's extensive efforts. Bayangin loh guys, ada 13,5 miliar dolar GBTC itu mau di-convert jadi Bitcoin spot-based ETF dan ditolak oleh SEC. Ya, kemudian Grayscale itu menuntut SEC ya, ya karena balik lagi soal si request daripada si Bitcoin spot ETF itu ya. Ya, sebenarnya ini memang sudah bisa dibilang diantisipasi. Jadi saya sempat baca waktu lalu ya, si Grayscale itu sebetulnya dia ngegandeng satu orang bekas pemerintahannya Obama. Saya lupa ya, statementnya ada di sebelah mana ya. Oke, ini dia guys ya, ternyata dari bawah dari tadi ya. Grayscale itu udah mempersiapkan momen seperti ini ya, setelah mereka berdiskusi dengan tim legal, termasuk bagian dari bekas administratornya Barack Obama ya, dikenal dengan General Farley Jr. ya, who served between 2011 until 2016. In this case, the investment company will likely argue that the SEC has the mandate to allow a spot Bitcoin ETF like other products already trading with reference to the Bitcoin futures ETF. Ini memang sebenarnya yang menarik ya. Jadi kayak SEC itu aneh aja gitu loh, kayak Bitcoin futures-nya ETF-nya itu di-approve tapi yang spotnya enggak. Padahal kalau misalkan ini di-approve, sebetulnya ini bakal menjadi sebuah kalau kita bisa bilang ya, bakal menjadi sebuah kunci lah kalau kita bilang ya, kunci dari potensi market crypto itu kembali bullish. Kenapa? Karena pada akhirnya investor hedge fund dengan company-company besar ya, kita berbicara company besar sekaligus investor besar, mereka yang punya duit miliaran dolar, jutaan dolar, itu yang tadinya ragu mau invest Bitcoin karena resiko-resiko terhadap exchange, akhirnya bisa invest dengan aman, terregulasi dan terapprove oleh pemerintah. Tapi kenapa sebenarnya SEC nggak mau meregulasi itu ya? Ini menjadi salah satu, menurut pandangan saya ini juga menjadi salah satu reason Bitcoin hari ini itu drop. Seperti yang teman-teman tahu, Bitcoin ditradingkan berkisar di kisaran harga 18 ribuan ya, lowestnya untuk hari ini. Dan ini sebetulnya entah kemunduran atau gimana, tapi yang pasti guys, ini perlu diantisipasi ya. Kalau misalkan memang ini menjadi sebuah berita negatif, kita perlu memperhitungkan segala potensi yang bisa terjadi di market. Terutama adalah alasan kenapa SEC itu nggak mau approve si Bitcoin spot ETF-nya. Ya, itu jadi pertanyaan kita semua. Mari kita sama-sama dalami bagaimana progresnya si Grayscale terhadap Bitcoin, karena ini penting banget ya. Kalau misalkan Grayscale bisa nuntut SEC, ya istilahnya kayak mau pertanyakan, lu kenapa gitu loh? Lu kan bilang mau proteksi klien, investor dari yang namanya manipulasi market crypto. Futuresnya lu udah okein, tapi spotnya kenapa enggak? Spot ini kan sama kayak saham gitu loh. Ya, economic creativity ya, intinya itu yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini. Dan mudah-mudahan dengan tuntutan Grayscale terhadap si SEC itu kita bisa mendapatkan jawaban bahwa SEC selama ini mungkin korup. Mungkin aja ya dia korup, makanya seperti Ripple aja diundur terus. Kita nggak tahu reasonnya apa, tapi yang pasti guys, ini dia ya kondisi market saat ini ya. Di tengah badai bear market itu biasanya berita-berita negatif berdatangan, but still teman-teman, buat yang believe sama market cryptocurrency terutama untuk Bitcoin, ya kita sama-sama fight ya sampai ketemu di bull market nextnya. Alright, cheers everybody, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy. Have a nice day everyone. God bless. Bye bye.